Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa. Hari ini kita akan berbicara mengenai penginjilan sesat, false gospel. Ada tiga. Mengapa dikatakan penginjilan yang sesat? Ada tiga, karena tidak sesuai dengan kitab suci yang kita yakini benar adanya. Yang pertama, itu adalah teologi kemakmuran atau yang biasa dikenal dengan Gospel of Prosperity, teologi kemakmuran. Kemudian yang kedua adalah teologi pengampunan tanpa pertobatan atau yang biasa dikenal dengan sebutan Gospel of Hyper Grace and Love. Kemudian yang ketiga adalah teologi keselamatan karena perbuatan baik atau biasa disebut dengan Gospel of Good Deeds. Bapak Ibu, Rasul Paulus sudah memperingatkan kita di dalam surat Galatia. Pasal yang pertama, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Yang demikian bunyi firman-Nya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia. Maksudnya Tuhan Yesus. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Bapak Ibu, jadi yang disebut penginjilan sesat atau false gospel adalah firman Tuhan yang diberitakan yang tidak sesuai dengan pikiran Allah, yang tidak sesuai dengan kehendak isi hati Tuhan, yaitu firman yang diputarbalikkan sesuai dengan kepentingan yang memberitakan atau golongannya untuk mendapatkan keuntungan, itu yang disebut sesat. Bapak Ibu, sebelum kita bilang ada tiga yang sesat, maka adil rasanya jika kita mengupas lebih dulu. Injil yang benar itu yang seperti apa? Sesuai dengan kitab suci tentunya. Yaitu kita mau mengerti lebih dulu. Arti kata Injil adalah kabar baik. Apanya yang baik? Kabar baik itu ternyata ditulis di dalam kitab Injil. 4 kitab Injil. Yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di dalam 4 kitab Injil tadi ada kabar baik di dalamnya, yaitu kedatangan Yesus Kristus Tuhan sebagai Sang Juru Selamat dunia yang datang untuk mengampuni semua dosa-dosa manusia. Dan Dia berkarya untuk menyelamatkan manusia agar mereka memperoleh hidup yang kekal dengan Dia mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, itulah arti daripada Injil, yaitu kabar baik atau kabar keselamatan. Nah, sekarang seperti apakah Injil yang benar? Sebelum kita bilang ada Injil yang sesat. Bapak Ibu, kita lihat
apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 24. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak Ibu, lihat apa yang terjadi. Ya, Yesus Kristus Tuhan sebagai Sang Juru Selamat mulai memberitakan penderitaannya. Di Yerusalem nanti dia akan dibunuh di atas kayu salib oleh tua-tua agama, ahli Taurat, dan orang Farisi. Tapi apa yang ada di dalam pikiran Petrus? Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan kemudian dia menegur Yesus. Dan dia berkata, hal-hal yang buruk tidak akan terjadi di dalam hidup. Bapak Ibu, kelihatan sekali Petrus membela. Kelihatan sekali Petrus mengasihi Yesus Tuhannya. Namun apa respon daripada Yesus Kristus Tuhan sendiri ketika Petrus menyatakan hal yang demikian? Responnya adalah dia berkata, memaki Petrus, enyahlah engkau iblis, engkau sebuah batu sandungan bagiku, sebab apa yang engkau pikirkan adalah pikiran manusia. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, berarti Injil yang harus diberitakan adalah yang bersumber dari pikiran Allah, bukan pikiran manusia. Berarti penderitaan buat pengikut Kristus itu mungkin juga bisa terjadi. Sebab Kristus sudah menderita juga untuk melepaskan penderitaan kita dari kebinasaan akibat dosa. Nah, Bapak Ibu, dan Tuhan Yesus berkata, jika kamu ingin menjadi muridku, ada syaratnya. Orang Kristen lupa. Hanya suka menyebut, aku ini Kristen. Bapak Ibu, Kristen bukan agama. Tetapi sebutan Kristen muncul di Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, yaitu Kristen disebut pertama kali di Antioquia. Yaitu ketika para murid mengajar jemaat di sana, dan jemaat di sana menunjukkan gaya hidup, sikap hidup seperti Kristus Yesus. Maka orang ini diolok-olok. Mereka disebut dengan Kristen. Jadi Kristen bukan agama, tetapi Kristen adalah gaya hidup seperti Yesus Kristus. Bapak Ibu, jika engkau adalah orang Kristen, maka engkau wajib memiliki hidup seperti Kristus.
ketika hidup di tengah-tengah para rasulnya. Karena dia sedang memperagakan hidup yang benar seperti inilah. Nah, dia berkata, kalau kamu ingin menjadi muridku, maka ya Bapak Ibu, kita lihat di dalam ayat ke-24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Yang pertama menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Apa yang disebut menyangkal dirinya? Adalah orang oleh karena pertolongan Roh Kudus, Anda dan saya dimampukan hidup tidak sombong. Walaupun Anda punya kedudukan, walaupun Anda kaya, walaupun Anda penuh dengan hikmat dan lain sebagainya. Tidak sombong, rendah hati, penuh dengan kelemah lembutan. Anda tetap mau bergaul dengan sesama untuk melayani, bukan dilayani. Itu menyangkal diri. Memikul salibnya, yaitu Anda dan saya oleh karena pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan membantu orang lain, memikul beban orang lain yang seharusnya bukan bagian kita. Kita adalah orang yang masih berani take over kesulitan orang lain, walaupun kita mungkin juga ada di dalam keadaan yang kurang bagus. Itu memikul salib untuk orang lain. Sama seperti Yesus Kristus Tuhan, pikul salib, gantikan saudara dan saya. Dia tidak berdosa, tetapi karena dosa kita, dia gantikan kita. Kemudian, mengikut aku, yaitu oleh karena pertolongan Roh Kudus, saudara dan saya dimampukan mengikuti teladan hidup Yesus Kristus Tuhan, mengikuti gaya hidup Yesus Kristus Tuhan yang hidup di dunia, walaupun dia adalah Allah yang maha kaya, dia hidup sangat-sangat sederhana. Walaupun dia maha kuasa, tetapi dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Saudara, itulah yang diminta oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, itulah Injil yang Yesus Kristus Tuhan ya mau saudara dan saya beritakan. Inilah Injil yang benar, Injil yang sejati, yang selalu mengingatkan kepada pendengarnya tentang kasih sayang Tuhan Yesus yang mau menderita buat saudara dan saya di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu, dan mengingatkan saudara dan saya, jika kita menjadi pengikutnya, maka kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut dia. Oleh karena itu, tidak salah jika Petrus memberikan kesimpulan pada 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-19 dan sampai 21. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, Bapak Ibu, inilah Injil yang benar. Yaitu kita mau juga mengikuti hidup Tuhan Yesus, ikut menanggung penderitaan Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan membahas teologi yang salah
yang kedua. Teologi sesat yang kedua adalah teologi pengampunan tanpa pertobatan. Tokoh yang menyebarkan ajaran ini ya adalah seorang pendeta muda dari Singapura yang bernama Joseph Prince. Jemaatnya suka sekali dengan pengajaran hyper grace and love. Sebab di dalam pengajarannya, khotbah-khotbahnya selalu berbicara bahwa Tuhan itu mencintai saudara. Tuhan akan sembuhkan saudara. Tuhan akan pulihkan keadaan keuangan saudara. Tuhan akan bela saudara dan lain sebagainya. Tetapi tidak pernah bilang tentang penderitaan salib Kristus. Bahwa penderitaan itu pun harus saudara dan saya alami di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat lebih dulu apa yang diajarkan oleh teologi pengampunan tanpa pertobatan. Yang pertama, Tuhan mencintai manusia itu tanpa syarat dan apa adanya. Bapak Ibu, nampaknya masuk loh logika itu. Sebab kita tahu bahwa Tuhan memberkati kita, menyelamatkan kita, itu memberikan anugerah secara cuma-cuma. Sehingga dengan narasi yang seperti ini, pengikut daripada hyper grace and love, ini pun juga akan mengaminkan. Bapak Ibu, memang Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 9 ayat 13 itu berkata begini. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dia datang mengasihi saudara dan saya adalah orang berdosa. Dia tidak pakai syarat. Justru orang berdosa menjadi tujuan utamanya dia untuk dia selamatkan. Nah, Bapak Ibu, tetapi kemudian dampak dari ajaran ini, maka orang bisa berkesimpulan salah. Artinya apa? Berarti setelah saya diselamatkan oleh Tuhan, saya bertindak apapun perbuatan saya, Tuhan tetap akan ngampuni saya. Tuhan tetap akan mencintai saya. Tuhan tetap akan membela saya. Apapun keadaan saya. Padahal firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Tuhan Yesus ketika menolong perempuan yang akan dirajam batu oleh karena zina, setelah semua yang hendak menghukum itu kabur, tinggal Tuhan Yesus bersama perempuan tadi, apa yang dia pesankan pasti sama dengan yang dia kehendaki Anda dan saya lakukan. Yaitu Tuhan Yesus berkata, hai ibu, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Nah, Bapak Ibu, ketika dia mengasihi saudara tanpa syarat, ya, dia berkenan naik ke atas kayu salib untuk Anda dan saya yang berdosa, ya. Tetapi pesannya dia, jangan Anda abaikan. Dia pasti menghendaki Anda dan saya untuk tidak berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak Ibu, Rasul Paulus pun juga menasihati kepada saudara dan saya agar supaya kita jangan murtad lagi. Sebab kalau kita murtad lagi itu sama dengan menyalibkan Kristus untuk yang kedua kalinya. Oleh karena itu kerjakan keselamatanmu. Artinya tetap waspada karena Tuhan sudah menyelamatkan. Jangan sampai aku balik lagi pada lumpur dosa. Bapak Ibu yang kedua, yang lebih dahsyat lagi,
yang mungkin akan menyedot tambahan jumlah pengikut yang semakin besar. Yaitu ajaran mereka mengatakan, dosa manusia yang lampau sudah diampuni. Dosa manusia yang sekarang dan yang akan datang sekalipun juga Tuhan sudah ampuni. Nah, ini kan luar biasa. Mau mengajarkan yang seperti itu. Tapi para pengajarnya mengatakan dosa manusia masa lalu, sekarang, dan yang akan datang itu sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian mereka semakin yakin apapun keadaanku, apapun perbuatanku, ketika aku menikmati nikmat daging, ketika aku happy-happy memuaskan hawa nafsuku, toh Tuhan tetap mengampuni aku. Tuhan tetap mengasihi aku. Nah, Bapak Ibu, hati-hati. Yesus Kristus Tuhan memberitahukan apa sih kepada saudara dan saya. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23, coba kita lihat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Silakan digarisbawahi. Mungkin Anda bilang, saya ini melayani Tuhan. Silakan, ayat 22-23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu yang diselamatkan oleh Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Tidak peduli engkau sukses di bidang rohani, engkau melayani, seperti ayat 22 dan 23, orang itu protes, Tuhan, aku mengusir setan demi namamu, aku bernubuat demi namamu, aku mengadakan mujizat demi namamu, bagaimana mungkin aku tidak diselamatkan? Tetapi Yesus Kristus Tuhan berkata apa? Hanyalah engkau hai pembuat kejahatan, karena aku tidak pernah. Kata tidak pernah, silakan digarisbawahi. Tidak pernah mengenal kamu. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengingatkan saya kepada satu cerita. Ketika 70 murid diutus oleh Tuhan, pergi berdua-duaan untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang kusta, dan lain sebagainya. Mereka pulang laporan kepada Tuhan. Dia bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, betul Tuhan, iblis takut di dalam namamu. Iblis kabur. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sana? Tuhan Yesus bilang, jangan kamu berbahagia oleh karena roh-roh itu takut kepadamu di dalam namaku. Tetapi bersukacitalah jika namamu terdaftar dalam buku kehidupan. Bapak Ibu, artinya apa? Anda harus menjadi orang yang benar, yang hidup serupa seperti Kristus. Supaya namamu terdaftar dalam buku kehidupan. Yaitu dengan memperhatikan ketiga syaratnya dia. Untuk kita menjadi pengikut dia, harus menyangkal diri, memikul salibmu, dan mengikut aku. Bapak Ibu, kemudian yang ketiga, mereka mengajarkan demikian. Kita tidak perlu
melakukan pengakuan dosa. Kan Tuhan sudah pasti akan ngampuni. Kita tidak perlu bertobat dan merubah kehidupan kita sehingga kita menghasilkan buah-buah kehidupan, buah-buah pertobatan. Nah, Bapak Ibu, padahal firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 1, 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu, firman Tuhan menasihati buat saudara dan saya, kalau kita berdosa, kita harus mengaku. Dengan pengakuan dosa itu, kita disadarkan, kita harus bertanggung jawab untuk tidak melakukan kembali. Dan lewat pengakuan dosa kita, Dia yang adalah Tuhan, yang setia dan adil, maka Dia akan mengampuni dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat. Berarti kita harus senantiasa datang kepada Dia. Tetapi ajaran dari mereka itu justru berdampak negatif. Para pengikutnya merasa demikian percaya diri bahwa mereka masih boleh melakukan apapun, termasuk happy-happy di tempat yang berdosa, tetapi mereka tetap yakin mereka diselamatkan oleh Tuhan Yesus, sebab Tuhan mengasihi mereka tanpa melihat apapun kondisi saudara. Bapak Ibu, orang yang sudah diampuni dosanya pasti akan memberikan buah, yaitu kebaikan dan kebenaran di dalam hidupnya, akan memberikan buah-buah pertobatan sehingga dia akan menjadi berkat untuk orang lain. Demi untuk kesukaan hati Tuhan dan kemuliaan namamu. Tetapi teologi yang ini, pengampunan tanpa pertobatan, adalah teologi yang memberikan dampak yang tidak baik terhadap para pengikutnya. Namun saya sadar saya tidak dapat mencegah. Saya hanya bisa membagikan pengetahuan saya lewat video ini. Siapa yang bertelinga, yang mendengar, silakan memikirkan sendiri. Risiko ada pada masing-masing. Anda mau ikut teologi yang salah, silakan. Anda mau ikut kembali kepada teologi yang benar, puji Tuhan, silakan belajar dengan baik isi Alkitab yang benar. Jika video ini menjadi berkat untuk Anda, dengan kerendahan hati saya mohon, sudilah kiranya Bapak Ibu membagikan video saya dengan judul besarnya False Gospel ini yang terdiri dari 3 video kepada teman-teman yang lain agar mereka juga beroleh berkat yang sama. Tuhan Yesus sudah memberkati Anda bersama keluarga sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan keluarga saya. Amin.